tentang ikatan kimia dan struktur molekul. Jadi, apa sih peranan elektron dalam pembentukan ikatan kimia? Nah, elektron yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia adalah elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit atom yang paling luar. Dan unsur yang paling stabil adalah unsur yang termasuk dalam golongan gas mulia. Semua unsur gas mulia di alam ditemukan dalam bentuk gas monoatomik dan tidak ditemukan bersenyawa di dalam alam. Sedangkan unsur-unsur seperti unsur kalium, natrium, fluorin, dan klorin merupakan unsur yang mempunyai sifat reaktif. Selanjutnya ada aturan oktet. Apa sih yang dimaksud dengan aturan oktet? Aturan oktet merupakan kecenderungan unsur-unsur menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti unsur gas mulia. Nah, konfigurasi oktet dapat dicapai oleh unsur lain selain unsur golongan gas mulia, yaitu dengan cara pembentukan ikatan. Contohnya seperti reaksi natrium dengan klorin yang membentuk natrium klorida. Selanjutnya ada teori Lewis dan Kossel. Gilbert Newton Lewis dan Albert Kossel pada tahun 1916 mengemukakan teori tentang peranan elektron dalam pembentukan ikatan kimia, yaitu elektron pada kulit terluar atau biasa disebut dengan elektron valensi berperan penting dalam pembentukan ikatan kimia. Kemudian ada ion positif dan ion negatif yang membentuk ikatan kimia disebut dengan ikatan ionik. Lalu, pembentukan ikatan kimia dapat juga terjadi dengan pemakaian elektron ikatan secara bersama yang dikenal dengan ikatan kovalen. Nah, pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen bertujuan untuk mencapai konfigurasi stabil golongan gas mulia. Kemudian ada lambang Lewis. Lambang Lewis merupakan lambang atom yang dikelilingi oleh sejumlah titik yang menyatakan elektron. Gilbert Lewis adalah seorang kimiawan berkebangsaan Amerika yang mengajukan teori bahwa atom akan bergabung dengan sesama atom lainnya membentuk molekul dengan tujuan untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Kestabilan dicapai saat atom-atom memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu semua kulit dan subkulit terisi penuh oleh elektron, serta memiliki 8 elektron valensi. Saat atom-atom berinteraksi, hanya elektron valensi yang terlibat dalam proses pembentukan ikatan kimia. Selanjutnya ada ikatan ionik. Pada ikatan ionik terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Oleh karena berpindahnya elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Nah, jika atom ketambahan elektron, maka atom tersebut akan menjadi ion negatif atau biasa disebut dengan anion. Sedangkan jika atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi ion positif atau biasa disebut dengan kation. Karena adanya perbedaan muatan antara ion positif dan negatif, maka ion positif dan negatif akan saling tarik-menarik oleh gaya elektrostatik. Nah, kejadian inilah yang merupakan dasar dari ikatan ionik. Ikatan ionik punya 5 keunikan loh. Yang pertama, ikatan ionik terbentuk antara ion logam atau ion positif dan ion non-logam atau ion negatif. Yang kedua, penamaan ikatan ionik sederhana, dimulai dari nama logam, kemudian diikuti dengan nama non-logam penyusunnya. Contohnya seperti natrium klorida. Yang ketiga, ikatan ionik mudah larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Dan yang keempat, senyawa ionik mudah sekali menghantarkan listrik jika dalam larutan. Dan yang terakhir atau kelima, senyawa ionik cenderung membentuk kristal solid dengan titik leleh yang tinggi. Ikatan selanjutnya ada ikatan kovalen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Contohnya adalah ikatan yang terjadi pada molekul H2. Itulah mengapa ikatan kovalen disebut sebagai ikatan molekul. Ada 2 syarat
terjadinya ikatan kovalen. Yang pertama yaitu terjadi antara unsur-unsur non-logam. Dan yang kedua, terjadi jika perbedaan keelektronegatifan antara unsur-unsur yang berikatan kecil. Kemudian, ikatan kovalen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan banyaknya elektron yang digunakan saat kedua atom berikatan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Selanjutnya, berdasarkan sumber elektron yang akan dipakai bersama, ikatan kovalen dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada ikatan kovalen murni dan ikatan kovalen koordinasi. Dan yang terakhir, dilihat berdasarkan muatan yang ada di dalam molekul akibat distribusi elektron ikatan. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar.